Abdul-Manan. Saya selaku dosen tim dosen dalam mata kuliah Hukum Acara Pidana. Adapun mata kuliah ini dengan diberi bobot 3 SKS. Dan capaian terhadap mata kuliah ini adalah yang pertama adalah mata kuliah ini diharapkan berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan, dalam peningkatan mutu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, dalam menempuh mata kuliah ini diharapkan capaian pembelajarannya adalah tahap hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya untuk mengetahui dan menguasai konsep, teori, desain produk hukum yang digunakan dalam menyelesaikan proses hukum, dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui dan memahami teknik penyelesaian persoalan-persoalan hukum sesuai dengan keahlian di bidangnya. Selanjutnya untuk mengetahui dan memahami hukum secara holistik, memahami hukum acara pidana secara mendalam, secara sistematis dengan menggunakan metode penemuan hukum atau yang biasa kita kenal dengan case finding, dan juga sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang terakhir, diharapkan capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah untuk mengetahui dan memahami cara merumuskan isu hukum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan profesi mahasiswa yang kelak nanti setelah menempuh mata atau yang telah lulus. Kemudian deskripsi singkat terhadap mata kuliah ini adalah mata kuliah ini mempelajari masalah-masalah yang berhubungan dengan proses beracara dalam ruang lingkup integrated criminal justice system. Dalam pembahasannya, mata kuliah ini juga adalah bagaimana cara mempertahankan, mengabdi, menjalankan hukum pidana material atau yang biasa kita kenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimulai dari tahap proses penentuan subjek dan objek dalam hukum acara pidana, kemudian tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, sampai kepada tahap upaya hukum luar biasa atau yang kita kenal dengan upaya peninjauan kembali. Itulah deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Kemudian dalam pembelajaran kami menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab terhadap mahasiswa. Adapun bobot atau item penilaian dari mata kuliah ini adalah kehadirannya 10%, kemudian tugasnya 20%, diberi bobot 20%, ujian tengah semester diberi bobot dengan 30%, dan ujian akhir semester diberi bobot dengan 40%. Olehnya berikut adalah deskripsi singkat terhadap mata kuliah Hukum Acara Pidana. Baiklah, selanjutnya kami akan memperlihatkan video pembelajaran terhadap mata kuliah ini. Semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik untuk ke depan. Terima kasih. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan mempelajari mata kuliah Hukum Acara Pidana. Akan diasuh oleh saya sendiri. Itu alamat, biodata, riwayat hidup. Item penilaian adalah kita sebelum menempuh mata kuliah ini ada yang namanya kontrak belajar. Ini harus kita perhatikan bersama-sama. Yang mana dalam kontrak mata kuliah ini adalah yang pertama terhadap ketentuan lambatnya, masuk kelas paling lambat 15 menit setelah perkuliahan dimulai. Bagaimana, sepakat semua? Ya, ini kontrak kita yang pertama. Yang kedua adalah komponen penilaian, yakni ada komponen penilaian terhadap kehadiran, komponen penilaian terhadap tugas, komponen penilaian terhadap UTS, ujian tengah semester,
dan komponen pembelajaran tentang final test. Selanjutnya, dalam menempuh mata kuliah ini diharapkan kontrak belajar yang ketiga adalah semua alat elektronik, HP, dan lain sebagainya harap di silent saat mengikuti perkuliahan ini berlangsung. Kontrak yang keempat adalah sebelum berakhirnya mata kuliah ini diharapkan mahasiswa harus aktif 30 menit terakhir kita akan mengadakan tanya jawab terhadap mata kuliah ini. Baiklah, adapun materi dalam mata kuliah ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sebelum masuk materi ini kita perkenalkan dulu bagaimana itu yang namanya hukum acara pidana. Ada yang tahu atau ada yang sudah bisa mendeskripsikan apa itu hukum acara pidana? Ada? Apa itu hukum acara pidana? Hukum acara pidana adalah bagaimana tata cara untuk mempertahankan hukum pidana material. Apa itu hukum pidana material? Adalah hukum pidana yang berkaitan tentang tata cara, yang berkaitan dengan sanksi, yang berkaitan dengan perbuatan, yang berkaitan dengan delik tindak pidana. Itu yang harus kita pahami. Sehingga untuk sebagai tata caranya, pelaksanaannya dibutuhkan hukum acara. Apa itu hukum acara pidana? Menurut Simon bahwa hukum acara pidana bagaimana cara mengatur, bagaimana negara melalui alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. Dan menurut Prof. Didi Endro Purwoksono bahwa hukum pidana formil atau yang kita biasa kenal dengan hukum acara adalah hukum yang mempertahankan, hukum yang menegakkan, dan hukum yang mengabdi terhadap hukum pidana material atau hukum KUHP tadi, yang hukum yang membuat tentang subjek pidana, perbuatan pidana, dan sanksi pidana. Inilah hukum acara pidana, hukum yang mengabdi terhadap hukum pidana material. Setelah kita mengetahui hukum acara pidana, maka selanjutnya yang kita pelajari adalah apa itu subjek dari hukum acara pidana. Subjek dari hukum acara pidana adalah aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum siapa? Dimulai dari kepolisian, dimulai dari kejaksaan, advokat, masuk juga officio mobile, salah satu aparat penegak hukum, sampai kepada hakim yang memutuskan. Itulah masuk ruang lingkup dari subjek dari hukum acara pidana. Yang selanjutnya dalam materi hukum acara pidana kita kenal yang namanya sumber-sumber hukum acara pidana. Apa itu sumber hukum acara pidana? Adalah Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Itulah yang menjadi legal standing, yang menjadi dasar hukum, pengaturannya atau diaturnya tentang hukum acara pidana. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 tentang peradilan umum, sampai kepada Undang-Undang Kehakiman, sampai kepada undang-undang yang mengatur tentang instansi dalam hukum acara pidana. Selanjutnya, asas-asas dalam hukum acara pidana. Ada berbagai macam asas-asas hukum dalam acara pidana. Yang umum-umum yang kita ketahui adalah yang pertama asas equality before the law. Ada yang tahu apa itu asas equality before the law? Apa? Ya, persamaan di depan hukum. Apa maksudnya persamaan di depan hukum? Bahwa seseorang itu tidak lagi dijadikan sebagai subobjek pemeriksaan, tidak lagi didudukan sebagai objek akusitor, tapi inkusitor. Yakni apa itu? Hak-haknya harus dijaga. Dia belum dapat dianggap bersalah,
presumption of innocence, dia belum dianggap bersalah sampai ada putusan yang menetapkan atau mengatakan bahwa dia bersalah. Yang kedua, asas verbal fine, asas accusatoria seperti yang saya utarakan tadi, bahwa dia tidak lagi didudukan sebagai objek pemeriksaan, tetapi sudah didudukan sebagai subjek pemeriksaan. Jadi maksudnya apa? Seorang yang ditangkap atau seorang tersangka itu tidak bisa dipaksa agar supaya dia mengakui perbuatan pidananya. Kalau dulu kita masih kenal itu begitu dia ditangkap, taruhlah contohnya misalkan melakukan pencurian. Untuk pengakuannya dia mencuri atau tidak, itu para penegak hukum itu dengan tanya, dia jepit telinganya, dia jepit kukunya, kau mengaku, kau mencuri atau tidak? Kalau dia belum mengaku, cabut. Kalau belum mengaku, dipukul. Itu tidak boleh lagi, karena kita sudah mengenal asas accusatoria. Jadi tersangka harus didudukan sebagai subjek pemeriksaan, sehingga hak dan martabatnya harus dihargai, bukan dipaksa. Itu tidak boleh lagi. Makanya kalau ada hal-hal semacam itu sudah melanggar asas-asas dalam hukum acara pidana. Seorang dinyatakan bersalah bukan karena dia dipaksa untuk mengakui perbuatannya, bukan karena dia dianiaya sampai dia mengakui perbuatannya, tetapi betul-betul harus dibuktikan bahwa dia bersalah, harus dibuktikan bahwa dia telah melakukan perbuatan pidana. Sebagaimana asas pembuktiannya kita adalah pembuktian secara negatif dirichlet. Apa itu? Adalah berdasarkan dua alat bukti yang cukup serta keyakinan hakim. Jadi harus didahulukan dua alat bukti yang cukup, kemudian baru keyakinan hakim. Jadi jangan terbalik, keyakinan hakim yang lebih utama daripada dua alat bukti. Nah, itu keliru lagi, tidak sesuai dengan teori pembuktian yang dianut di Indonesia. Jadi itu terhadap asas accusatoria. Kemudian asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Ya, kita ketahui bahwa dalam hukum acara pidana, dalam tata caranya memang sebagai seminimalisir mungkin agar supaya peradilannya itu harus cepat, dilakukan dengan sederhana dan dilakukan dengan biaya ringan. Itulah yang menjadi dasar lahirnya konsep-konsep tentang peradilan koneksitas. Peradilan sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil berkolaborasi dengan militer, kemudian begitu dilakukan persidangan, maka untuk berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka lahirlah peradilan koneksitas. Peradilan koneksitas adalah peradilan umum dapat mengadili militer berdasarkan peradilan koneksitas tergantung di mana letak kerjanya. Selanjutnya non self incrimination. Asas inilah yang terkorelasi dengan asas accusatoria tadi dan asas equality before the law. Jadi seseorang yang ditangkap, seseorang yang dituduh tidak boleh mempersalahkan dirinya sendiri. Dilarang mempersalahkan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Untuk menentukan dia bersalah atau tidak, untuk menentukan sebuah perbuatan ini perbuatan pidana yang dilakukan atau tidak didasarkan atas pengakuannya saja. Dalam artian tidak didasarkan terhadap asas non self incrimination, dilarang mempersalahkan diri sendiri. Misalkan, sudah Pak, hukum saya, penjarakan saya Pak, saya sudah bersalah. Itu tidak boleh dalam hukum. Sudah Pak, saya sudah mencuri itu Pak, penjarakan saya. Tidak boleh. Tetap harus berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Jadi kerjanya penyidik
kerjanya kejaksaan, kerjanya penyidik untuk menaikkan tingkat penyelidikan sampai naik ke tahap penyidikan sampai ke tahap penuntutan. Dia bukan merumuskan, bukan menjustifikasi seseorang itu bersalah atau tidak, tetapi dia tidak lebih terhadap bagaimana membuktikan bahwa alat bukti dalam menunjang dia melakukan kejahatan itu ada. Jadi kerjanya penyidik, kerjanya aparat penegak hukum lebih kepada penemuan alat bukti. Sehingga dalam penemuan alat bukti juga harus didasarkan kepada penemuan yang sah, bukan diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah. Karena apa? Di hukum acara MK sudah menegaskan, baru di hukum acara MK yang menegaskan bahwa bukti diperoleh, alat bukti diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang legal. Karena beberapa kasus justru alat bukti yang diperoleh itu dilakukan dengan cara-cara tidak legal. Nah, ini yang berbahaya terhadap penegakan hukum acara pidana. Ada banyak contoh, misalkan terhadap penjebakan dalam perkara narkotika. Ada yang bisa tahu apa istilahnya? Penjebakan dalam kasus narkotika itu biasanya banyak dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar. Selanjutnya akan kita bahas. Yang selanjutnya asas presumption of innocence. Apa itu asas presumption of innocence? Praduga tak bersalah. Seperti yang kami uraikan tadi bahwa seseorang dinyatakan bersalah, nanti dianggap bersalah dan dinyatakan bersalah setelah putusan pengadilan. Sehingga sebelumnya harus praduga tak bersalah. Ya. Dan yang terakhir adalah asas Miranda Rule atau asas berhak mendapatkan bantuan hukum. Jadi seorang tersangka ataupun terdakwa dia dilindungi dengan asas Miranda Rule. Artinya apa? Bahwa seseorang wajib mendapatkan pendampingan hukum agar supaya perkara yang dijalaninya, perkara yang sedang dalam proses itu betul-betul objektivitasnya terjaga, betul-betul diadili kesalahannya sesuai kesalahannya, bukan diadili karena subjektivitas belaka, tetapi benar-benar dia hak-hak asasinya, hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukumnya tetap dia dapat. Dalam pengaturan hukum acara pidana dijabarkan di situ bahwa ancaman yang di atas 5 tahun itu ada kewajiban untuk mendapatkan bantuan hukum. Yang diingat bahwa kewajiban untuk mendapatkan bantuan hukum atau kewajiban untuk berhak didampingi oleh pengacara, kewajibannya itu tidak hanya terletak kepada tersangka ataupun terdakwa. Kewajibannya itu melekat pada semua aparat penegak hukum. Pada waktu tingkat penyelidikan, maka kalau si tersangka tidak mampu untuk menyewa atau menyediakan pengacara profesional, tidak ada uangnya, dia orang tidak mampu, dan dia tidak punya koneksi terhadap pengacara atau advokat, maka penyidik, kewajiban itu beralih ke penyidik, atau penyidik harus memfasilitasi, harus memberikan bantuan hukum atau menyediakan advokat sebagai pendamping. Itu kalau yang diancam di atas 5 tahun. Begitupun halnya ketika pemeriksaannya masuk kepada kejaksaan, sudah dilimpah kepada kejaksaan. Begitupun halnya sampai di pengadilan, maka hakim berkewajiban untuk menyediakan aparat penegak hukum untuk mendampingi dia. Jadi letak kewajiban ini keliru kalau ada yang mengatakan bahwa kewajiban ini hanya terletak kepada tersangka ataupun terdakwa. Tidak.
Ini terletak untuk semua aparat penegak hukum. Sehingga letak kewenangannya ini, letak perintahnya ini di mana dia saat terperiksa, tingkat penyidikan kah atau sampai di pada persidangan. Pertanyaannya, apakah penerapan pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan asas-asas tersebut? Nah, ini pertanyaan yang menarik, bahwa dalam tindak pidana korupsi ada yang namanya pembalikan beban pembuktian. Bahwa pembuktian yang umum kita ketahui adalah siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan. Tetapi terhadap tindak pidana hukum acara di luar hukum acara pidana umum atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, maka ada yang kita kenal namanya pembalikan beban pembuktian. Bahwa seorang terdakwa dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana tersebut. Ini perluasan atau perkembangan dari teori beban pembuktian. Oke. Selanjutnya, dalam tahapan proses penyelidikan, tuh diperhatikan, dalam tahapan proses penyelidikan itu biasanya didahului oleh apa? Ya, laporan masyarakat ataupun hasil temuan terhadap instansi lain, apakah dari media massa itu bisa masuk. Yang kemudian dari hasil tersebut dilakukan telaah, dan apabila hasil telaah tersebut adalah tidak ada bukti permulaan, maka tidak ditindaklanjuti. Ini proses penyelidikan, tidak ditindaklanjuti, atau biasa yang kita kenal dengan istilahnya SP2 lidik. Kalau tahapan penyidikan namanya SP3. Kalau tahapan penyelidikan biasanya kita kenal dengan istilah SP2 lidik. Kemudian hasil telaah tersebut apabila ada indikasi, maka diterbitkanlah surat perintah penyidikan, kemudian dilakukanlah proses penyelidikan. Kemudian hasil penyelidikan tersebut, kalau bukan merupakan tindak pidana tidak cukup bukti, dihentikan penyidikannya atau SP2 lidik tadi. Kalau merupakan tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain yang di luar dari hukum pidana umum, maka diberikan kepada instansi atau unit lain untuk menanganinya. Kayak misalkan di kepolisian itu, di reskrim itu ada yang namanya tindak pidana hukum umum, direktorat tindak pidana umum, ada direktorat tindak pidana khusus, ada narkotika, ada korupsi dan lain sebagainya. Nah, kalau bukan merupakan tindak pidana umum, maka diserahkan kepada penyidik yang lebih kompeten atau biasanya krimsus, serahkan ke krimsus atau di bagian tipikor. Kalau dari hasil penyelidikan tersebut cukup bukti, maka dilanjutkan ke tahap penyidikan. Apa itu tahap penyidikan? Adalah tahapan yang mana dalam tahapan tersebut sudah mengarah kepada proses justisia, atau di mana tahapan inilah yang penekanan kebebasan terhadap tersangka sudah mulai dibatasi. Dahulunya pada tahap penyelidikan, pemanggilan suratnya berupa BAW atau permintaan klarifikasi. Tetapi dalam tahapan penyidikan, kalau perkara sudah masuk dalam tahapan penyidikan, maka berubah menjadi pemanggilan saksi, keterangan terdakwa, keterangan tersangka, permintaan ahli. Jadi sudah tidak lagi permintaan keterangan. Kemudian pada tahapan penyidikan, maka biasanya 1 minggu setelah tahapan penyidikan, setelah gelar perkara, didapati atau di 2 alat bukti yang cukup tadi, dugaan tadi itu, setelah masuk tahapan penyidikan, maka 1 minggu setelahnya mesti dikirim SPDP. Apa yang SPDP? Surat perintah dimulainya penyidikan. Kenapa mesti dikirim SPDP ke kejaksaan? Ini fungsinya untuk memonitoring kinerja penyidik agar dapat dimonitoring oleh jaksa. Jangan seenak-enaknya penyidik menghentikan perkara.
Kalau kau hentikan perkara, kau harus lapor sama jaksa. Jaksa sebagai monitor, oh ternyata ada kasus sementara di tangannya. Dia monitor ke bawah sehingga penyidik tidak semena-mena terhadap kasus itu. Tidak sembarang menghentikan perkara, tidak sembarang menuntutkan perkara. Itu fungsi dari SPDP, surat perintah dimulainya jadi fungsi monitoring. Selanjutnya dari proses penyidikan tersebut dilakukanlah pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan tersangka. Dalam proses penyidikan pun dilakukannya penggeledahan, penyitaan barang bukti maupun penahanan terhadap tersangka. Penahanan terhadap tersangka masuk pada tahap penyidikan, maka tersangka sudah berhak untuk dilakukan penahanan. Sebelum proses penyidikan, apakah boleh dilakukan penahanan terhadap tersangka? Boleh, tetapi punya batas waktu 1 kali 24 jam, dia harus dibebaskan. Tapi begitu sudah masuk tahap penyidikan, maka ada yang namanya jangka waktu penahanan, ada diatur dalam KUHP 20 hari terpanjang 40 hari, begitupun hanya di kejaksaan, di pengadilan 30 hari terpanjang 60, dan selanjutnya ada jenis masa penahanannya yang kalau di total sampai kasasi, maka seseorang atau terdakwa atau tersangka tadi bisa dilakukan penahanan tanpa status hukum yang ingkrah. Itu lamanya kalau di total semua dari tahap penyidikan sampai di kasasi itu 400 hari, gitu ya. Bagaimana kalau dia sudah habis masa penahanannya tetapi belum ada status terhadap perkaranya? Maka demi hukum dia harus dikeluarkan. Tunggu proses ingkrahnya selesai, baru dia ditarik pulang untuk menjalani sisa pidananya, gitu ya. Kemudian setelah dilakukannya tahapan ini tadi, hasil penyidikan itu kalau bukan merupakan tindak pidana, maka diterbitkan SP3, surat apa SP3? Penghentian perkara, surat perintah penghentian perkara. Kemudian hasil penyidikan tadi kalau ditemukan cukup bukti, maka langsung dikirim berkasnya atau ke tahap penuntutan, gitu ya. Masuk ke tahap penuntutan, dikirim berkasnya ke kejaksaan, kemudian jaksa selaku persiapan penuntutan, maka dia melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas tadi. Kalau dalam penelitiannya ditemukan ada kekurangan pemeriksaan, ada alat bukti yang kurang, atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, setelah berita acara pendapat, maka dikembalikan untuk dilengkapi ke penyidik. P18 atau yang biasa kita kenal dengan istilah P18, 19, 20, 21, itu semua istilah dari Kejaksaan Agung. Kemudian diperbaiki kembali, setelah dirasa lengkap dikirim lagi ke jaksa. Kalau dinyatakan sudah lengkap, maka jaksa melakukan gelar atau penunjukan terhadap jaksa penuntut. Apa yang dikirim dari tim, apa yang dikirim atau apa yang diserahkan penyidik di kepolisian ke kejaksaan, atau kalau berkas sudah P21, adalah pelimpahan tanggung jawab, pelimpahan kewenangan terhadap kesemua, meliputi berkas perkara, meliputi tersangka tadi, penahanannya diserahkan, dan alat buktinya. Itu sudah menjadi tanggung jawab oleh jaksa, beralih tanggung jawab. Jadi pelimpahan berkas perkara tadi kalau dinyatakan sudah lengkap, maka tanggung jawab sudah beralih. Tanggung jawab bukan lagi tugasnya penyidik dari kepolisian, tetapi sudah menjadi tanggung jawab oleh jaksa. Kemudian lanjut, setelah penunjukan jaksa penuntut umum, maka penuntut umum dibekali 4. Dia membuat surat dakwaan. Dasar surat dakwaan tadi itu dia membawa tersangka, dia membawa berkas perkara, dia membawa barang bukti, dan dia dibebani untuk meramu hal tersebut menjadi surat dakwaan. Kemudian dari surat dakwaan tersebut didaftarkanlah ke
pengadilan. Kemudian di pengadilan itu berkasnya itu adalah dakwaan, berkas perkara, barang bukti dan tersangka. Dilakukanlah proses persidangan. Kemudian hakim pengadilan negeri melakukan penetapan keputusan terhadap komposisi hakim-hakim yang mengadili perkara tersebut. Kemudian setelah dilakukan itu, dilakukanlah persidangan, dilakukanlah pembacaan dakwaan, dilakukanlah pemeriksaan dalam persidangan, pemeriksaan saksi dan sebagainya, pembacaan requisitori, tuntutan, pledoi dan lain sebagainya, sampai akhirnya dijatuhkanlah putusan terhadap terdakwa. Di putusan itu, setelah dilakukan putusan, maka konsekuensinya sikap terdakwa ini kalau menerima putusan tersebut, maka perkaranya sudah berakhir ingkrah, maka dilakukanlah eksekusi terhadap putusan tersebut. Misalkan dipenjara selama 20 tahun. Kalau dia tidak mengajukan upaya hukum, dieksekusilah putusan itu. Siapa yang melakukan eksekusi terhadap putusan? Jaksa penuntut umum. Kalau dia keberatan terhadap putusan itu, maka konsekuensinya adalah ada upaya hukum. Upaya hukum itu apa? Yang pertama, banding ke pengadilan tinggi. Yang kedua, kasasi. Yang ketiga, kasasi demi kepentingan hukum, gerasi dan peninjauan kembali. Itulah beberapa upaya hukum yang dapat dilaksanakan atau yang dapat dilakukan oleh terdakwa apabila tidak menerima hasil putusan atau keberatan terhadap hasil putusan tingkat pertama. Banding dan banding, upaya hukum tingkat pertama, pengadilan negeri dan banding, dia mengadili judex facti. Artinya apa? Dia bisa mengadili fakta-fakta hukum yang terjadi. Tetapi kalau sudah mengarah ke kasasi, maka dia upaya hukum mengadili judex juris, mengadili kesalahan dalam penerapan hukum. Kemudian kasasi demi kepentingan hukum itu yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Itu kewenangan jaksa penuntut umum. Jadi jaksa penuntut umum bisa melakukan kasasi demi kepentingan hukum. Kemudian gerasi, kemudian PK peninjauan kembali yang dilakukan oleh pemohon PK. Tetapi pada intinya setelah sampai di kasasi maka putusan sudah dianggap ingkrah. Adapun peninjauan kembali tidak menghalangi sifat ingkrahnya suatu putusan. Setelah itu, inilah komposisi dalam pengadilan. Komposisi dalam pengadilan susunan majelis hakimnya, di mana letak penuntut umumnya, di mana letak penasihat hukumnya, di mana letak kursi saksi ataupun ahli, kursi pemeriksaan, di mana letak pengunjung sidang, Pancasila, simbol negara, bendera. Beginilah komposisi dalam persidangan. Oke? Selanjutnya diskusi selama 30 menit. Mata kuliah kita 30 menit lagi berakhir. Sebagaimana komitmen kita bahwa sebelum 30 menit berakhir kita lakukan tanya jawab. Ada yang bertanya? Silakan. Ya. Ya baik Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Ahmad Sanada. Di sini saya akan bertanya sedikit tentang pemaparan Bapak tadi, yaitu tentang tahapan-tahapan proses persidangan, Bapak. Yang ingin saya tanyakan Pak, yaitu mengenai tahapan penyelidikan, Bapak. Apakah kita boleh, Pak? Apakah kita boleh menyidikan aparat penyidikan untuk melakukan penyelidikan tanpa adanya surat perintah dari surat penyidikan, Bapak? Mungkin itu saja yang saya bertanya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kewenangan dari aparat penegak hukum dalam subjek hukum
acara pidana adalah berisi norma kalau tidak diatur berarti tidak mempunyai kewenangan, sehingga setiap gerak-gerik, setiap tindakan dari aparat penegak hukum mesti dilandasi dengan dasar hukum atau legal standing yang jelas. Maksudnya adalah kalau dia tidak punya kewenangan dalam melakukan sesuatu, dia tidak punya suatu tugas, dia tidak punya legalitas, maka dia tidak berwenang. Nah, karena semua penyidik pasti aparat kepolisian, tetapi tidak semua aparat kepolisian bisa jadi penyidik. Jadi penyidik punya kerja, punya pekerjaan harus dilandasi dengan kewenangannya, harus dilandasi dengan legal standing, dengan surat tugas, sehingga tidak ada alasan penyidik untuk melakukan pekerjaannya di luar dari kewenangan apa yang di kewenangannya. Itu ya, jadi tidak boleh, tetap harus dilandasi oleh kewenangannya, harus dilandasi oleh ya, surat tugas. Ada lagi yang bertanya? Mungkin Bapak, perkenalkan nama saya Intan Wulandari. Kan tadi saya lihat ada proses tahapan penyidikan, yaitu ada dakwaan dengan tuntutan. Yang ingin saya tanyakan Bapak, apa perbedaan yang mendasar antara dakwaan dan tuntutan dalam proses peradilan pidana? Baik, terima kasih. Oke, jadi dalam hukum pidana dia sekali lagi kami ulang bahwa dalam hukum acara pidana, dalam hukum pidana dia lebih menitik beratkan kepada mencari kebenaran hukum material, sehingga banyak aparat penegak hukum pada faktanya, pada realitanya banyak yang gugup terhadap hal tersebut. Maksudnya apa? Dakwaannya kadang-kala sama dengan tuntutannya, padahal seharusnya secara prinsip, secara teorinya itu bukan begitu. Kenapa harus ada dakwaan? Kenapa harus ada requisitoir atau tuntutan? Ya pasti beda. Dakwaan itu didasarkan oleh berkas perkara yang saya jelaskan tadi, dari tahap penyidikan tadi, berkas BAP tadi itu diramu menjadi sebuah dakwaan. Itulah dasar diterbitkannya dakwaan, jaksa untuk membuat dakwaan berdasarkan itu. Tetapi kalau tuntutan, tidak boleh sebenarnya dakwaan dijadikan dasar untuk tuntutan. Tuntutan itu dasarnya itu adalah hasil pemeriksaan pada saat di persidangan. Runtutannya pertama pembacaan dakwaan, kedua kalau ada eksepsi melakukan eksepsi, kalau tidak ada maka lanjut, kalau ada eksepsi berarti masuk putusan selah, diputus mengenai belum masuk pokok perkara tetapi masalah formilnya, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ada maka dilanjutkan pada tahap pemeriksaan, semua diperiksa, dimulai dari terdakwa, dimulai dari saksi, dimulai dari pelapor, dimulai dari saksi, ahli, dan terakhir biasanya adalah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Hasil pemeriksaan yang tadi itulah diramu sedemikian rupa fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian dijadikan suatu tuntutan. Sehingga sekali lagi saya ulangi, dakwaan berdasarkan kepada hasil pemeriksaan tadi, proses penyelidikan tadi. Tuntutan didasarkan oleh hasil pemeriksaan yang dilakukan di dalam persidangan. Karena tidak semua keterangan saksi yang di BAP itu bisa dijadikan dasar untuk memidana seseorang. Tidak semua, kadang-kala keterangannya itu berbeda dengan keterangan di persidangan. Yang mana yang diambil? Ingat, pada pelajaran hukum pidana kita mengenal bahwa saksi harus memenuhi syarat formil dan syarat material sebuah kesaksian. Kan? Syarat materialnya itu dia lihat sendiri, dengar sendiri, alami sendiri. Tetapi syarat formilnya, kesaksiannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan dinyatakan di dalam sidang pengadilan. Itulah yang menjadi dasar dilakukannya penuntutan. Jadi jelas ya, dasar penuntutan, hasil pemeriksaan di dalam persidangan, dasar dakwaan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi penyelidikan tadi. Saya pikir pada pertemuan ini materinya kita cukupkan saja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita akan kembali pada pertemuan
materi selanjutnya. Olehnya, selamat belajar, selamat berkreasi, salam akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.